Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada praktikum kali ini kita akan belajar mengenai activity diagram. Nah, activity diagram itu digunakan untuk memodelkan aliran proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Nah, activity diagram ini dibuat berdasarkan use case diagram. Kemudian untuk notasi-notasi yang ada di activity diagram, yang pertama itu ada initial state atau start point yang merupakan awal dimulainya activity diagram. Jadi dalam satu activity diagram hanya terdapat satu initial state. Kemudian ada final state atau end point, ini merupakan akhir dari activity diagram. Jadi dalam satu activity diagram bisa ada lebih dari satu final state. Kemudian ada activity. Activity ini merupakan aktivitas yang dilakukan dalam activity diagram. Kemudian ada decision. Decision ini berfungsi untuk menggambarkan pilihan keputusan yang diambil pada kondisi tertentu. Lalu ada merge. Ini berfungsi untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya dipecah oleh decision. Kemudian ada transition atau association. Ini digunakan untuk menghubungkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Kemudian ada synchronization yang digunakan untuk memecah behavior menjadi aktivitas yang paralel. Lalu ada synchronization join, ini digunakan untuk menggabungkan kembali aktivitas yang paralel. Kemudian terakhir ada swimlane. Swimlane ini digunakan untuk menggambarkan kelompok activity berdasarkan aktor atau mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama. Kemudian ini ada contoh activity diagram. Nah, ini ada 3 aktor, ada customer, ATM machine, sama bank. Kemudian ini start point-nya, ini final point-nya, kemudian ini contoh fork, ada join, ada merge, kemudian ini ada activity-activity lainnya. Lalu kita lanjut ke percobaan praktikum yang akan kita coba bersama. Langsung saja kita buat activity diagramnya. Oke, kalian bisa buka software Oblet-nya terlebih dahulu. Terus jangan lupa pilih menu yang activity. Nah, dari studi kasus tadi, pertama-tama pegawai menerima pesanan. Kita buat dahulu initial state-nya. Lalu kita buat state menerima pesanan. Terus kita hubungin pakai garis transisi. Setelah itu, pegawai bisa langsung mengisi pesanan atau fill order dan mengirimkan tagihan atau send invoice. Nah, karena ada dua behavior, kita pakai fork. Kita buat dulu state-nya. Kita buat fork. Lalu, saat pegawai mengisi pesanan, pelanggan bisa memilih prioritas pesanan. Jika iya, maka akan masuk ke overnight delivery, tapi jika tidak, akan masuk ke regular delivery. Nah, di sini karena ada dua pilihan, kita pakai decision. Kita buat dulu state-nya. Ini untuk overnight delivery. Satu lagi, regular delivery. Ini untuk decision.
Terus, oh ya, kita juga bisa tambahkan di sini misalnya priority order, dan di sini misalnya else. Nah, kemudian yang mengirimkan tagihan, itu setelah itu dia bisa menerima payment. Kita bikin state-nya menerima payment. Terus kita hubungkan pakai garis transisi. Nah, setelah semua selesai, maka pesanan akan ditutup dan pelanggan bisa menunggu pesanannya atau close order. Nah, ini karena sebelumnya kita pakai decision, jadi kita merge dulu. Setelah itu baru kita joinkan. Kita bikin state close order. Lalu terakhir kita bikin final state-nya. Kemudian kita juga bisa tambahkan swim lane agar lebih jelas aktor dan tugas-tugasnya. Untuk yang bagian order pesanan ini, aktornya kita buat jadi fulfillment center. Kita rapikan dulu. Nah, lalu untuk yang menerima pesanan, ini bisa dilakukan oleh customer service. Termasuk mengirimkan tagihan ini juga bisa dilakukan oleh customer service ya. Lalu yang menerima payment itu bisa dari finance department. Selesai. Berikutnya ada tugas akhir praktikum tentang studi kasus mengenai mesin ATM. Nah, di sini aku mau jelasin mengenai tugasnya. Jadi ada dua tugas, tugas individu sama tugas kelompok. Yang tugas individu itu, yang pertama, lakukan percobaan pada modul ini dengan cara print screen percobaan yang Anda lakukan. Jadi dari percobaan yang udah kita lakuin tadi itu, kalian coba, terus hasilnya kalian screenshot. Terus nanti dikumpulin dalam bentuk PNG atau JPG. Terus yang kedua, analisa latihan yang telah dilakukan. Nah, jadi dari percobaan tadi itu, kalian juga analisis, misalnya decision itu apa, kemudian ada di mana, itu kalian analisis selengkap-lengkapnya. Terus yang ketiga, kerjakan tugas akhir perancangan activity diagram untuk skenario nasabah mengecek saldo berdasarkan skenario yang telah dikerjakan pada praktikum sebelumnya.
Nah, jadi ini nanti kalian kerjakan tugas akhir praktikum yang ini tentang studi kasus mesin ATM, lanjutannya dari, use case diagram yang praktikum minggu lalu. Terus untuk tugas kelompoknya, buatlah activity diagram berdasarkan use case diagram dari tugas besar yang telah dibuat sebelumnya. Mungkin segitu dulu untuk praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.